Welcome to the Manuscript YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript, dan ini URL channel YouTube Manuscript. Berkaitan dengan peristiwa ini, ada beberapa netizen yang telah menulis di kolom komentar channel YouTube Manuscript bahwa helikopter PT Intan Angkasa Air Service dengan pilot Glenn Malcolm Koning itu ada kotak hitamnya. Kenapa tidak dibuktikan isi dari kotak hitam itu biar jelas? Nah, saudara-saudara, saya YouTuber Manuscript juga jadi tanda tanya apa isi dari black box atau kotak hitam helikopter ini. Black box atau kotak hitam. Saya yakin kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan sebutan itu. Bagi yang belum tahu, black box merupakan istilah populer dalam industri penerbangan yang merujuk pada komponen perekam data elektronik di dalam pesawat. Sebutannya black box, namun pada kenyataannya benda tersebut berwarna orange. Kotak hitam juga merekam data-data seperti kecepatan, ketinggian, aliran bahan bakar pesawat, dan juga data-data lainnya. Banyak pihak yang masih bertanya-tanya terkait dalam di balik penembakan ini. Black box atau kotak hitam harusnya juga menjadi incaran penyelidik dalam kasus berbagai kecelakaan baik pesawat maupun helikopter. Secara sederhana, black box berfungsi seperti harddisk hard drive yang mampu menyimpan data percakapan pilot dengan ATC dan data penerbangan. Narasi yang Anda dengar berikut ini adalah hasil wawancara papuanewsonline.com dengan Ketua OPM Jeffrey P. Bomanak yang dipublikasikan pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 pukul 15.39 waktu Indonesia Timur. Berikut narasi dari wartawan papuanewsonline.com dan hasil wawancara dengan Ketua OPM Jeffrey P. Bomanak. Pelaku penembakan hingga menyebabkan tewasnya pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service, Glenn Malcolm Koning di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kini menjadi tanda tanya alias misteri. Pasalnya pimpinan tentara TPNPB-OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Jeffrey Bomanak mengaku TPNPB-OPM bukan sebagai pelaku. Benar, tolong publikasikan di media bahwa kami TPNPB-OPM sudah selesai melakukan investigasi secara internal di dalam pasukan. Ternyata penembakan pilot ini bukan dari pasukan TPNPB-OPM, ungkap Jeffrey Bomanak melalui sambungan telepon selulernya, Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. Jeffrey Bomanak mengatakan, pihaknya yakni TPNPB-OPM tidak menargetkan warga sipil dalam perjuangan pembebasan bangsa Papua dari NKRI. TPNPB-OPM dalam perjuangan pembebasan bangsa Papua tidak ingin mengorbankan warga sipil, karena ini sesuai konstitusi tanggal 1 Juli tahun 1971, demikian kata Jeffrey P. Bomanak. Lanjut Jeffrey Bomanak, selain investigasi internal yang dilakukan TPNPB-OPM diperkuat juga dengan siaran pers dan video klarifikasi dari Panglima Perang Kodam 3 Nugama, Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya yang menyatakan bahwa pasukan TPNPB-OPM tidak bertanggung jawab atas pembunuhan pilot berkebangsaan Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning di Distrik Alama, Kabupaten Mimika. Jadi untuk diketahui publik nasional dan internasional bahwa kami secara resmi mengumumkan dari markas besar TPNPB-OPM Victoria hari ini, Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 bahwa TPNPB-OPM bukan sebagai pelaku pembunuhan pilot di Distrik Alamat Timika, demikian kata Jeffrey P. Bomanak Ketua OPM. Terpisah dari wawancara ini, Egyanus Kogoya pimpinan KKB yang paling dicari TNI Polri melalui video singkat yang diterima media papuanewsonline.com, membantah bahwa pasukannya telah melakukan penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Koning. Atas kejadian tanggal 5 Agustus di Alama, perlu saya pesan bahwa pilot yang terbunuh bukan kami TPNPB-OPM sebagai pelaku, sebagaimana diumumkan oleh Komandan Operasi Umum, ujar Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya mengungkapkan, penembakan tersebut bisa saja terjadi dilakukan oleh TNI Polri karena beberapa hari sebelum kejadian di Alama, dirinya telah mengumumkan kepada publik bahwa akan melepas sandra pilot Susi Air, Philip Mark Nehartens atas dasar kemanusiaan. Atas perintah Panglima Tertinggi Lekagak Telenggen, kami sudah turun melacak semua kejadian ini, dan kami harus umumkan bahwa pasukan TPNPB-OPM tidak bertanggung jawab terhadap kejadian itu, ucap Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya meminta agar TNI Polri juga harus diselidiki dan diperiksa baik-baik atas kejadian tersebut. Saya Egyanus Kogoya meminta agar TNI Polri yang bertugas di seputaran wilayah Alama diperiksa secara baik. Ada penumpang di pesawat pada saat kejadian jadi pasti mereka buka mulut siapa pelaku, pinta Egyanus Kogoya. Sementara itu, Satgas Ops Damai Chartens 2024 saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku pembunuhan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service, Glenn Malcolm Koning di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah. Di mana, dari hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maka diduga kuat, pelaku penyanderaan dan pembunuh pilot Glenn adalah KKB atas nama Perek Jelas Kogoya.
Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani mengatakan, merespon tindakan brutal KKB tersebut, Satgas Ops Damai Cartens 2024 diterjunkan ke distrik Alama dan telah melakukan olah TKP selama 2 hari yaitu Selasa, tanggal 6 Agustus dan Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Tidak hanya olah TKP yang dilakukan, Satgas Ops Damai Cartens 2024 juga telah melakukan pengejaran terhadap KKB pelaku pembunuh pilot Glenn dan penyisiran di distrik Alama dengan hasil ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara, pungkasnya. Teman-teman, untuk menegaskan wawancara Ketua OPM Yefri P. Bomanak dengan papuanewsonline.com, berikut ini pernyataan resmi dari Komnas TPNPB OPM yang dikeluarkan oleh Wakil Komandan Operasi Umum dan Panglima TPNPB Wilayah 3 Dugama Darakma Brigjen Egyanus Kogeya dan audio voice dari Jubir Komnas TPNPB Sebi Sambong. Silahkan adu narasi di kolom komentar, tetapi ingat, ada pedoman komunitas YouTube yang tidak bisa kita abaikan. Gunakan narasi yang baik dan bermartabat dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip. Baik, Dewas Papua Libertinal di Tentara Kekuasaan Nasional TPNOP Mapolda 3 Dugama Darakma. Terjadi tanggal 5 Agustus di Alama. Dan sedikit Panglima Komandan 3 dengan Wakil Komandan Operasi Umum akan sampaikan beberapa kata. Baik, selamat siang. Ini kami dari Komandan 3 Dugama Darakma bersama Wakil Komandan Operasi Umum, kami bersama. Dan gabungan pasukan dari Sinap, Ilawa, kami bersama. Kami pesan bahwa pilot yang terbunuh oleh negara dari asal Selandia Baru itu bukan kami dari TPN tidak. Komandan operasi sudah umumkan. Jadi kami tambahan bahwa kami bukan kami yang ini, tapi dilakukan oleh TNI Polri. Karena kami sudah umumkan di media oleh kami mau dikasih kembalikan pilot. Soal kebijakan kemanusiaan, akhirnya TNI Polri semua bergabung oleh TNI Polri membawa turun pilot asal dari Selandia Baru turun di halaman dan mereka tembak sendiri dan mereka bawa pulang sendiri. Bukan kami dari TPN. Kami berapa hari melacakkan yang pembunuhan soal pilot. Kami sudah berapa hari. Tuhan Letkap Telenggen sudah perintah pasukan turun ke Alama dan kami sudah lepaskan pasukan. Tapi yang terjadi hanya TNI Polri, bukan kami lagi. Jadi tentara Indonesia yang tembak pilot, bukan kami. Terima kasih banyak. Selamat pagi warga dunia dan masyarakat progresif Indonesia, juga pemerintah Indonesia dan warga Papua, juga kepada semua pejuang dan pendukung Papua Merdeka di seluruh dunia, dan negara anggota PBB dan Sekjen PBB dengan semua stafnya, Komisi HAM. Pada hari ini, tanggal 16 Agustus tahun 2024, saya Sebi Sambong, Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atas nama Panglima Tinggi dari organisasi kami mengumumkan ke publik atas pernyataan Komandan Operasi Umum TPNPP Mayor Jenderal Letkap Telenggen dan juga pernyataan resmi yang dilanjutkan oleh Wakil Komandan Operasi bersama Panglima TPNPP Wilayah 3 Dugama Darakma Brigadir Jenderal Egyanus Kogeya dan pasukannya, di mana mereka secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2024 mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang harus diumumkan secara publik oleh manajemen Markas Pusat Komnas TPNPP. Maka hari ini kami mengumumkan pernyataan ini dalam bentuk video dalam 2 bahasa. Video pertama berbahasa Sukulani, di mana Wakil Komandan Operasi Umum TPNPP Setana Papua menjelaskan dalam bahasa bahwa pilot helikopter asal Selandia Baru itu dibunuh oleh Indonesia. Dengan cara apa? Itu skenario semua Indonesia yang bunuh, dan kami TPNPP tidak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab. Tapi yang bertanggung jawab penuh atas kematian pilot itu adalah pemerintah Indonesia dan institusi TNI Polri di Papua. Mereka sampaikan. Dan dalam bahasa Indonesia juga sama, Panglima Egyanus dan pasukannya secara resmi mengumumkan atas nama organisasi kami bahwa TPNPP tidak bertanggung jawab dan jelas-jelas pembunuhan pilot itu dilakukan, skenariokan oleh pemerintah Indonesia. Maka pemerintah Indonesia dengan institusi TNI Polri, Satgas Damai Karya di Papua segera harus bertanggung jawab.
Dan kami sampaikan kepada publik secara nasional dan internasional, terutama kepada keluarga korban dan juga pemerintah Selandia Baru dan warga masyarakat Selandia Baru bahwa pilot itu kami sudah melakukan pemeriksaan semua pasukan TPN, ternyata itu dibunuh oleh pemerintah Indonesia melalui Hak American menggunakan orang hitam. Orang hitam itu tentara polisi Indonesia atau mereka punya fraksi yang kami sebut namanya TPN OPM atau KKB binaan TNI Polri. Dari kami berani sampaikan sampai di pengadilan internasional pun kami tetap berani sampaikan dengan fakta-fakta. Dari Indonesia harus memberikan fakta-fakta yang akurat, bukan hanya sebatas saksi memberitakan. Begitu. Karena mereka harus menangkap pelakunya dan memberitahukan kepada publik supaya publik percaya Indonesia. Tapi jelas di Papua itu, dalam sejarah orang Papua, misionaris pertama orang Eropa masuk di Papua itu tanggal 5 Februari tahun 1855. Setelah 52 tahun kemudian orang-orang penjaya kolonial Belanda masuk di Papua tahun 1909. 52 tahun kemudian Indonesia masuk tahun 1963. Maka Indonesia menjaya Papua selama 62 tahun. Misionaris Kristen orang Eropa tinggal di Papua selama 52 tahun. Dan pemerintah kolonial Belanda tinggal di Papua selama 52 tahun. 52 tahun ditambah 52 tahun 104 tahun ditambah 62 tahun sudah 168 tahun. 168 tahun kami di bawah penjajahan oleh dunia kapitalis, imperialis dan kolonialis. Oleh karena itu dalam sejarah kami sekian tahun tidak pernah bunuh namanya orang barat, orang kulit putih dari Eropa, Amerika, Australia, Selandia Baru. Tidak pernah. Hanya satu misionaris tahun 50-an, 60-an masuk di Yali Selatan, dibunuh, masak dan makan. Dan itu maklum karena saat itu kami masih dalam primitif dan kanibal. Kami terus terang, saya juru bicara TPNPP Komando Nasional, Sedi Sambom adalah dari suku Yali Besar, kanibal. Suku Yali Besar kami ada di 4 kabupaten. Jangan salah, Yalimo, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Bovendikul. Maka kami adalah kanibal di Papua, las kanibal di Papua yang pernah makan itu, tapi dengan darah misionaris itu, maka tanah Papua sudah dikuduskan, dan kami sudah bertobat, terima Injil, maka mustahil kami bunuh lagi orang-orang Barat yang datang. Karena orang-orang Barat dari Eropa, Amerika, Australia itu mereka menjatuh dengan kami. Mereka tidak dihonai dengan kami, makan ubi dengan kami. Apapun yang kami makan mereka sesuaikan. Tapi orang Indonesia kulit sawo matang ini tidak. Anda lihat kami makan makanan di kampung, Anda rasa jijik. Itu berarti Anda bukan manusia. Kalau orang Barat itu biar kulit putih, tapi mereka manusia, memang manusia. Jadi mereka bisa sesuaikan dengan kami. Begitu. Oleh karena itu, kematian pilot ini Indonesia bertanggung jawab. Today we announce publicly that Indonesian government and their institution of military and police in Papua are responsible on New Zealand helicopter pilot killing on August 5th, 2024. Thank you for your attention and your understanding. We reject all Indonesian allegation on the killing. The PNPP never ever kill white Europe, American, Australia, and New Zealand as long as 168 years in decolonization. Thank you. Bye-bye. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.